Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Budi Satrio kembali menemani Anda tentunya di Daily Talk. Dan episode kali ini kita akan berbincang terkait time management. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa kalau kita punya effort yang besar, kemudian waktu kita di-manage dengan baik, maka apapun problematika yang ada bisa kita cari solusinya. Nah, bagaimana dengan tips-tips yang akan diberikan oleh seorang anak muda yang pakar banget ini? Menta, Nggak ada tips sih sebenarnya. Ahmad Maumenta Putra. Apa Halo Mas kabar? Bugi, alhamdulillah Alhamdulillah baik, ya, alhamdulillah sehat, masih bisa sehat, terus istirahat, masih bisa olahraga, masih bisa berkarya, masih bisa minum air putih banyak. masih Itu wah, bisa kita bersyukur ya. banyak dapat uang. Ya itu, Amin. amin. Tapi gimana nih, ketika kita memang katanya harus sehat, harus bisa berkarya, harus bisa dapat uang, harus punya personal life yang bagus, pacar yang banyak. Enggak gitu, Oh, siapa tadi enggak bilang ya. gitu? Time management gimana nih? Iya, Definisinya time management kalau menurut seorang Menta? kita bukan pakar ya, jadi memang kita mencoba men-sharingkan apa yang Ah, kita jalani. Karena tadi kan saya jangan low bilang, profile, lu high serius, profit. kita waktu 24 jam, Hmm, sama. oke. Semua orang punya waktu 24 jam. Mm-mm. Terus kita punya kesibukan dan juga Mm-mm. aktivitas yang mungkin sama-sama banyaknya. Iya. Tapi gimana caranya dalam satu hari itu kita Mm-mm. bukan cuma melakukan atau didominasi oleh satu aktivitas yang sama gitu terus setiap hari. Saya tipe Mm-mm. orang yang nggak bisa kayak gitu. Iya. Jadi saya harus tetap memasukkan unsur olahraga. Oke. Kemudian rohani juga kita Tapi harus kalau tetap pergi-pergi keliling kota itu juga olahraga juga pagi-pagi? tetap bisa. Oh, oke. Atau mungkin kita cari tempat olahraga atau mungkin Heeh. yang paling memungkinkan gym kan. Mhm, Gym mhm. dimanapun. Tadi kalau saya ngeliat depan ada gym kan, Heeh. udah pengen masuk aja. Bukan itu ini fisioterapi. Kayak gym tapi ya. Ya untuk atlet-atlet yang lagi punya masalah ini otot gitu di fisio di situ. Banyak barbel tapi ya tadi Iya. ya. Udah mau angkatan dari ke situ kan. Nyematin waktu. Iya, Jadi iya, kan benar, benar. karena waktu Nggak bisa ngeliat barbel dikit juga ya? pokoknya gerak lah ya. Oh Dan ya, bisa oke. bisa melakukan aktivitas lain di antara aktivitas yang itu aja gitu. Mhm. Masih bisa nulis buku kan gitu. Mhm. Masih bisa hang out mungkin sama orang-orang positif. Nah, Iya. tetap kan tapi dalam satu hari itu harus ada skala prioritas. Oke. Nah, itu yang kita harus kasih list duluan itu buat kita. Saya biasa melakukan itu di malam hari. Jadi sebelum tidur, saya mengevaluasi nih, seharian saya udah ngapain aja. Iya. Akan jadi satu kekecewaan sendiri buat saya kalau ternyata Tidak berkarya hari itu. iya betul. Kurang efektif gitu Betul. Dan apa yang sudah saya rencanakan kemarin ternyata nggak berjalan ya. gitu. Oke. Sama saya udah ngelis tuh, besok kira-kira saya mau ngapain aja. Oke. Begitu. Berarti ini ya bisa dibilang ambisius nggak sih kalau kayak gitu? Bukan, tapi lebih ke toxic productivity. Toxic productivity. Artinya kita itu Oke. kayak udah kebiasaan saya harus Tapi itu beraktivitas masuk ABCD. gangguan jiwa nggak? Loh, I'm just asking you gitu kan? Karena kan kalau misalnya maunya tuh kayak terarrange terus, Iya. pokoknya harus perfect, ya kan harus terlaksana dengan baik. Perfect itu artinya sesuai dengan idealnya kita ya, bukan perfect secara umum juga. Mungkin karena udah banyak ilmu pengetahuan baru kan, disiplin ilmu baru muncul, mungkin itu juga bisa masuk kategori sakit jiwa juga. Kayak sih gitu. Sakit Ya jiwa kita yang positif ya. mungkin. Jadi Tapi kayak pernah mengalami kekecewaan? Maksudnya kekecewaan karena tidak bisa goal targetnya, kemudian iya, pada saat mengevaluasi betul. bisa sangat Iya, sama kayak orang OCD kan juga gitu kan. gitu ya. Kayak harus rapi gitu. Ini kan juga gitu. Orang yang Oke. toxic positivity kan juga Mhm. OCD tapi dari konsepsi waktu kan ibaratnya seperti Oke. itu. Nah, Artinya ini kayak bagaimana cara mengatasinya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan? kembali lagi Iya. karena kita kan juga menyeimbangkan dengan ilmu agama tadi ya. Oke, ya. Berarti tidak Balik lagi, boleh. mungkin ada hal yang tidak sesuai goal itu aku lagi diselamatkan gitu. Oke. Bener kan? Iya, betul. Berarti kita nggak boleh kehilangan pegangan Betul. untuk religion kita Iya. gitu ya. Makanya time management tuh konsepsinya kalau di aku lebih ke keseimbangan sih. Time management Keseimbangan tetapi yang sangat produktif, banyak target, namun ikhlas gitu. Kalau nggak tercapai, supaya nggak stres.
saya nggak ngomong produktif itu menghasilkan sesuatu ya, Oke. tapi produktif secara kita benar-benar memposisikan sebagai manusia Iya. yang dikasih nyawa, lahir, Iya. Iya. dan saya bisa menikmati part-part yang saya pengen menikmati itu. Oke. Bukan didominasi satu aktivitas saja gitu. Oke. Kan ada orang yang Tapi nggak pun mungkin target workaholic, setiap part-part itu? pasti ada. Pasti ada target. Pasti Ketika ada. tidak tercapai? Justru karena itu, kita karena punya banyak fragmen, Iya. ketika ada Satu satu fragmen yang tidak tidak tercapai atau tercapai? mungkin belum sesuai sama ekspektasi, kita masih bisa diselamatkan dengan ekspektasi yang lain. Oke. Jadi masih ibaratnya penghibur lah gitu ya? Ya, Oke. Tapi ya kalau mungkin bahasa misalnya simpelnya kalau ada penghiburan. pernah nggak berapa banyak fragmen dalam kehidupan tidak tercapai? Ada nggak pernah kayak gitu? Nggak hanya 1, 2? Enggak. Alhamdulillah ya, kita itu Heeh. bukan dibilang orang Misalnya ambisius, kalau bukan misalnya orang ambisius ya, tapi iya. kita punya tetap punya Persiapan, harapan optimis skill. gitu. Oke. Optimis, Mm. harapan selalu ada sih. Tapi pernah nggak sih membayangkan kalau misalnya ternyata pada satu saat ada beberapa fragmen dalam kehidupan yang tidak bisa mencapai goal-nya, Menciptakan yang lain. menciptakan yang lain? Iya. Oke, good. Itu filosofi yang sangat baik. Jadi jangan bersedih-sedih dengan sesuatu yang tidak tercapai, tapi berkreasilah dengan sesuatu yang baru, gitu ya. Kayak gini kan aku Jadi yang ketemu lama sama dilupakan, teman-teman begitu. Universitas Esa Unggul, Heeh. ketemu Mas Bugi, Mm-mm. ketemu teman-teman Mm-mm. dari Famous All Star. Mm-mm. Itu menurut saya sudah pengkayaan luar biasa. Belum Oke. tentu loh orang berkecimpung di Heeh. banker kayak saya Heeh. ketemu sama orang sejarah, saya ketemu sama orang Kementerian Sosial, sama keluarga Palang, sama teman-teman kampus yang mungkin bukan di kota saya juga kan. Itu pengkayaan buat saya tuh, saya happy. Oke. Misalnya nih, pada satu saat kemudian langkahnya agak terhambat karena personal life. Misalnya, you are getting married gitu Tahu, ya. tahu. Nah, ini kan agak Iya, menghambat gitu. So, Ada- what should you do ada gitu loh. pembatasan gitu ya. Nah, Itu kita bisa menata hidup kita sebenarnya kan. jadinya menatanya Iya. gimana? Ya udah tahu ada konsekuensi seperti itu, berarti kita harus menghindari kira-kira supaya nggak terjadi seperti ini, kayak gimana? Mungkin harus diobrolkan dari awal. Karena ketika kita Kalau menentukan nggak pilihan cocok, hidup, lepas. ya kita menentukan pilihan kan orang Oke. juga harus terima kelebihan kekurangan kita. Heeh. Dan mereka juga sudah tahu dengan apa yang sudah kita jalani selama ini kan. Hmm. Saya nggak mungkin ngelarang orang juga yang sudah memang settle dengan kehidupannya. Saya Oke. pun juga nggak mungkin Mm-mm. jangan diribetin juga sama drama-drama yang menurut saya Oke. nggak. Jadi tanpa status gitu ya? Selalu bahasanya tuh mengarah ke sana selalu. Jadi kan masing-masing kan tanpa status. Saling Nggak, ini. bercanda. Iya. Jadi kalau time management yang penting kita tahu kita mau ke arah mana, kita sudah menentukan dengan baik gitu Skala ya. prioritas. Ada skala prioritas, tapi tidak berhenti ketika tidak bisa melangkah lagi, ciptakan kreasi baru Betul, gitu ya, betul. supaya selalu dinamis dan pengkayaan itu harus selalu ada dalam Selalu hidup ada. kita. Tipsnya kan tadi yang saya bilang ya, mungkin kalau talenta saya ngerasa bahwa tiap orang ada yang menyadari punya talenta atau enggak di Iya. satu bidang gitu. Iya, Ada iya. banyak orang yang punya talenta tapi nggak menyadari itu. Iya. Tapi menurut saya kayak link, pertemanan, kemudian ya tadi dunia fragmen itu kalau bisa jangan dibatasi sampai kapanpun. Karena itu yang nanti akan. Tapi kalau ada membuat itu. first thing first, itu apa yang harus diperhatikan? Kalau ada first thing first, apakah kesehatan dulu, ataukah apa nih? Kan kadang-kadang manusia tuh aneh ya, dia cari uang banyak, tapi nanti dia nggak bisa menikmatinya gitu. Dia kerja, tapi kemudian dia tidak bisa menikmati kesehatannya, misalnya gitu. Kalau di kamus saya itu mungkin yang tadi saya bilang, ambisius, workaholic, satu bidang gitu. Oke. Makanya justru kenapa saya termasuk orang yang punya ambisi dengan pola keseimbangan, karena saya tahu bahwa itu adalah support system untuk kesehatan saya juga. Oke. Terutama Jadi mental. kesehatan yang pertama, kesehatan Ya, mental. yang kesehatan pertama. itu kan muara dari keseimbangan tadi. Oke. Ketika kita sudah Berarti pertama yang dilakukan kayaknya adalah mencapai keseimbangan itu. Dengan cara? ya itu mencoba melakukan time management, kemudian saya bisa melakukan semua itu, muaranya adalah kesehatan saya. Oh ya, berarti pertama kesehatan. Gitu. Oke. Betul. Muaranya adalah kesehatan. Kesehatan Karena fisik kalau dan nggak- mental. Kalau nggak sehat, lu nggak bisa berkarya. Betul. Nggak bisa kemana-mana. Gitu Jadi kan? saling berkesinambungan nggak sih Mas tadi Mas? Kita modalnya adalah sehat, tapi untuk mencapai sehat kita juga harus seimbang di aktivitas tadi gitu. Oke. Aktivitas yang mana nih yang bisa membuat kita sehat?
kan satu sama orang lain beda-beda ya, Betul, satu sama yang lainnya betul. gitu ya. Heeh. Kalau untuk Menta yang benar-benar bisa membuat Menta sehat gitu ya, apakah karena kalau banyak duit jadi sehat? Kalau Kalau saya itu gitu sih, soalnya. iya itu semua orang juga pasti. Enggak loh. Ada loh yang benar-benar dia lebih ke apa sih namanya tuh ketuhanan. Ada kan yang kayak gitu kan? Gitu. Kalau saya sih kayaknya kalau nggak punya duit tuh rasanya gimana gitu. Tapi kalau punya duit doang, tapi Nggak sehat, nggak sehat, nggak menikmati dalam betul. artian gini. Secara mental kita, karena kan mental tadi kan juga masuk karena rohani kita juga bagus kan. Iya, Kalau betul. rohani kita nggak bagus, mental nggak bagus, Mm-mm. apakah bisa menikmati uang? Kayak uang banyak pun kayak Jadi yang mana sia-sia. dulu nih? Kalau misal time management itu kan kalau dari Hafid Canghara, manajemen proses itu kan pertama adalah research, kemudian planning, Ya, execution, actuating, kemudian reporting, baru evaluation gitu kan. monitoring. Enggak, Evaluation hanya monitoring. 5 kalau Hafid Canghara. Evaluation monitoring nggak sih? Kalau di yang lain mungkin disamain, kalau di Hafid Canghara, ya Oh, oke oke lah, oke oke, oke iya iya, sama aja sama. evaluation monitoring Betul. misalnya gitu Iya. ya. Nah ini yang mana dulu nih, yang harus dilakukan? Yang harus dicapai duluan, Heeh. kesehatan. Kesehatan dengan cara? Dengan cara kita seimbang tadi. Heeh. Kemudian dengan gaya hidup Oke. dan juga Jadi jangan macam-macam gaya hidupnya. memprioritaskan olahraga setiap Jadi hari. Menta nggak ngerokok, nggak minum alkohol, Ya. nggak pacaran. Ya, manusia kan pasti Nggak ya, kalau yang ketiga enggak, yang ketiga ya. Banyak ya, yang ketiga banyak ya. Oke, baik. Kalau ketika kita sehari harus olahraga lah pasti. harus, Harus. nggak mungkin nggak. Nggak. Minimal olahraga apa tuh? Even itu misalnya cuma Lari. sit up atau push up Oh di gitu. lantai, tapi kan itu udah gerak kita. Itu berapa kali minimal? Banyak sih. Saya nggak ngitung 100. bisa. 100 kali Iya. minimal. Kecil 100 itu. Sit up, push up gitu. Sit up 100 tuh kecil. Wow. Fit. Sit up 100. Emang kecil biasa. Orang kalau udah kebiasaan kan hitung 1, 2, 3 sampai 30 Push up juga aja cepet. kecil 100. Iya. Oh. Jadi satu pagi itu pada saat pagi itu minimal berapa? 100, maksimal 1000. Nggak ada membatasi. Itu kan saya bilang kalau misalnya kita nggak ada waktu benar-benar untuk olahraga ya saya nggak dengan itu. Tapi kalau ada waktu untuk itu ya saya olahraga. Oke. Kenapa saya juga harus menomorsatukan juga mendominankan olahraga? Karena saya juga suka makan. Oh, supaya nggak Kan ngantuk. endorfin juga, Oke. dopamin. Iya. Untuk supaya bahagia, Iya. hormon itu dicapai dengan olahraga dan makanan enak. Sesuai dengan kemauan kita. Iya. Karena saya suka makan enak, Mm-mm. saya juga harus nyimbangin olahraga. Jadi Oke. kita seimbang aja. Biar nggak numpuk lah itu Betul. ya residu-residu yang ada. Betul. Oke, apalagi yang disampaikan untuk closing remarks pada episode kali ini terkait time management? Silakan. Nggak ada sih kalau untuk time management, semua udah kita sampaikan tadi. Udah. Kalau closing statement-nya time management itu Key message-nya apa? Sehat. sehat. Atau key message-nya Karena keseimbangan kita itu kita sehat upayakan lahir, untuk sehat lahir batin. betul. Fisik Jasmani dan rohani. mental, gitu. Iya, muaranya adalah untuk kesehatan jasmani dan rohani. Oke, itu key message. Karena kan kita hidup harus sehat. Oke. Baik, pemirsa dan sobat Esa Unggul, pastinya kalau kita mau sukses, time management kita harus bagus. Dan yang pertama kali harus diperhatikan adalah kesehatan fisik dan mental. Ya. Gitu ya. Mental duluan apa fisik duluan? Fisik dulu. Meskipun agak-agak Ya. Nanti akan mengikuti. Karena kalau kita cuma mental kita sehat tapi kita fisiknya nggak bisa bergerak, kan nggak bisa melakukan apa-apa juga. Oke. Kalau kita fisiknya sehat, kita akan ke-driven untuk melakukan banyak hal yang positif, jadinya mental juga bagus. Oke. Jadi kalau misalnya kita fisiknya sehat, itu juga bisa membuat mood kita juga Betul. semangat, bisa membuat mood kita juga lebih baik gitu Menjadi ya. vibrant. Terus orang produktif menyambut gitu kita ya. juga dengan senang Iya, hati, dengan bahagia. iya. Jatuhnya kita akan kebawa ke bahagia, ke mental kita juga bagus. Oke. Baik, thank you so much for I think apa tuh? Kayak belum loh. Kita belum closing udah begini aja. Terima kasih ya Ahmad Momenta Putra sudah mewarnai program-program yang ada di aruna9news.com. Jangan bosan-bosan untuk selalu ada di sini ya. Kalaupun nanti akan ada sesuatu yang memang bisa secara kontinu di bahasan lain gitu ya, boleh. Kita upload atau kita publish tuh silakan. Oke. Ya. Dan pemirsa serta sobat unggul, demikian bincang-bincang kami tentunya dalam Daily Talk dengan episode Time Management. Sampai jumpa, bye-bye.